Kisah bermula pada suatu kota yang dipenuhi orang-orang untuk pergi melakukan aktivitas. Pagi itu terdapat seorang pria yang menggunakan kemeja Hawaii terbaring di tengah keramaian kota. Terbangun dari baringnya, pria itu memperhatikan orang-orang di sana, lalu beranjak dan membantu orang yang memerlukan bantuan. Di scene selanjutnya, perbuatan pria yang berambisi untuk selalu menolong orang itu mendapat perhatian dari salah satu stasiun televisi dan ingin membuat liputan tentang pria aneh tadi. Di kantor stasiun televisi itu ditunjuklah seorang wanita untuk meliput pria tersebut. Wanita itu bernama Song Soo-jung. Dia merupakan produser televisi yang khusus untuk meliput human interest. Soo-jung yang tidak tertarik karena sudah bosan dan jenuh dengan kerjaannya, dia pun pergi. Setibanya di stasiun kereta, Soo-jung yang ketiduran melihat seseorang telah mencuri tasnya. Yap, sekuat tenaga Soo-jung mengejar pencuri itu. Dalam pengejarannya, Soo-jung yang hampir tertabrak dibantu oleh pria aneh berkemeja Hawaii itu. Mengetahui kalau Soo-jung butuh bantuan, dia pun segera mengejar abang pencuri. Tak lama kejar-kejaran, akhirnya pria aneh itu berhasil mendapatkan tas milik Soo-jung, namun tidak dengan pencurinya. Mendapatkan tasnya kembali, Soo-jung yang mau berterima kasih, pria aneh itu malah ngomong gak jelas. Berkata kalau Soo-jung adalah teman lamanya dan mereka harus menyelamatkan bumi. Tragedi itu pun membuat Soo-jung sang reporter penasaran, lalu mencoba memantau pria aneh yang telah membantunya. Dan sepertinya Soo-jung bersedia untuk meliput pria aneh tersebut. 문을 여는 건 힘이 아니요. 작은 열쇠지. Pindah ke tempat yang berbeda. Saat itu Soo-jung berusaha mewawancarai pria aneh tadi. Di sana pria aneh itu mengatakan kalau dia adalah Superman. Tentu saja mendengar itu Soo-jung dan kameramennya menatap bingung ke arah pria aneh yang menyebut dirinya Superman. Oke, di sini kita panggil saja dia Abang Superman ya. Superman itu juga mengatakan dia kehilangan kekuatannya karena penjahat berkepala botak menanamkan batu kripton di kepalanya. Ia sangat yakin suatu saat nanti dia akan kembali mendapatkan kekuatannya, kata Abang Superman. Di hari selanjutnya, Soo-jung mengamati lalu menuliskan semua yang dilihatnya tentang Superman yang suka membantu orang-orang. Selain manusia, Superman juga suka membantu hewan-hewan yang membutuhkan bantuan. Bahkan memarahi para manusia yang merusak bumi. Dengan begitu, hasil liputan yang diambil oleh Soo-jung membuat bos serta rekan kantornya merasa kagum dan mendapat pujian. Setelahnya, mereka kemudian merayakan dengan karaoke dan minum-minum. Esok harinya, Soo-jung yang terbangun mendapat telepon dari Superman, lalu menyuruh Superman untuk menjalani hidupnya karena tidak ada peliputan lagi. Dan tak berapa lama, tiba-tiba manusia yang mengaku Superman itu menghampiri kediaman Soo-jung. Soo-jung yang kaget, Superman itu mengajaknya untuk kembali meliput karena kejahatan akan segera datang, lalu memaksa Soo-jung untuk tidak berhenti berjuang. Yap, dengan terpaksa Soo-jung akhirnya menuruti. Ketika di luar, Soo-jung yang masih mabuk kembali bersama Superman untuk memantau situasi, khawatir akan terjadi kejahatan. Saat itu terdengar suara kecelakaan. Dengan segera Superman mengejarnya. Saat larinya itu, seketika Superman merasa kesakitan di kepalanya. Soo-jung yang khawatir segera membawanya ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Soo-jung diperlihatkan oleh dokter bahwa ada benda yang bersarang di kepala Abang Superman. Apakah itu batu kripton? Entahlah, dokter juga belum mengetahui benda apa sebenarnya itu. Ketika akan memeriksa kembali, Abang Superman terbangun lalu melawan kepada dokter yang menggunakan jubah putih. Di saat yang sama, Soo-jung menelpon rekannya untuk jangan menyebar rekaman Superman dulu, karena Soo-jung akan melanjutkan peliputan tentang Abang Superman. Di luar, mereka yang sedang berjalan, Abang Superman kembali membantu nenek-nenek yang mau nyebrang. Kemudian Superman berkata, dengan membantu akan membuatnya merasa bahagia. Yap, Soo-jung mendengar perkataan itu tampak terdiam, seolah kagum. Selanjutnya, Superman yang mempercayai Soo-jung membawanya ke markasnya yang merupakan gedung tak berpenghuni. Di dalam markas, Soo-jung melihat sobekan koran tentang kejahatan tertempel di dinding markas itu. Kemudian Abang Superman memberikan tali kejujuran milik Wonder Woman kepada Soo-jung, lalu memberitahukan bagaimana cara kerjanya. Dengan cara mengikat dirinya sendiri dan menyuruh Soo-jung untuk menanyakan sesuatu. Ya, Soo-jung kemudian memanfaatkan momen itu untuk bertanya lalu merekamnya. Jadi di momen itu Soo-jung menanyakan tentang keluarga hingga kenapa dia harus menolong orang. Jadi kayaknya Soo-jung mulai khawatir dengan keadaan Abang Superman yang nantinya akan membahayakan dirinya sendiri.
Terlebih saat mereka berada di atas gedung itu, Sujung sepertinya beranggapan kalau Abang Superman memiliki masalah kesehatan pada mentalnya. 를 다시 날게 되면 꼭 같이 날게 해줄게. Seperti biasa, Sujung menuliskan tentang sosok Abang Superman. Walaupun mempunyai penyakit mental, setidaknya dia bisa menikmati momen dan itu membuatnya bahagia. Hari itu tepat hari perayaan Hari Bumi. Dengan penuh semangat, Superman mengikuti acara itu. Ketika di atas panggung, semua orang bertepuk tangan mendengar Superman yang berkata, "Mari kita selamatkan bumi." Di momen itu, Sujung segera merekamnya. Di hari besoknya, Superman dikagetkan dengan suara besar di luar markasnya. Dengan segera, Abang Superman mencoba melawan yang dianggapnya musuh itu. Yang nyatanya itu adalah sekelompok orang dan sebuah eskavator yang ingin membereskan area gedung tak berpenghuni itu. Karena telah mencoba untuk menghalang-halangi hingga merusak alat berat, Superman diamankan oleh pihak kepolisian. Sementara di kantor televisi, Bos Sojung tampak khawatir kalau Superman dipenjara bagaimana selanjutnya. Setelahnya, Sojung kemudian mencari cara agar Abang Superman tidak dipenjara. Dia kemudian mendatangi rumahnya, lalu mendapati sebuah bungkus obat yang beralamat di Rumah Sakit Jiwa Eden Gwangju, serta melihat selembar foto anak kecil dan seorang pria dewasa. Mendapat informasi itu, Sujung mengunjungi rumah sakit jiwa untuk meminta catatan medis agar Abang Superman tidak dipenjara. Yap, karena ODGJ mendapat perlindungan hukum. Di sana, dokter kemudian menjelaskan tentang keadaan Abang Superman yang saat ini berada di suatu tempat. Dokter juga mengatakan Abang Superman harus segera ditangani. Sojung yang menyetujui lalu menghampiri Abang Superman yang berada di kawasan perbukitan. Di sana mereka duduk berdua. Sambil ngobrol, Sojung mengeluarkan tali kejujuran kemudian mengikat ke tubuh Abang Superman. Saat itu, Sojung berniat untuk menyadarkannya dengan berkata bahwa di kepalanya bukanlah Krypton dan kau bukanlah Superman. Kau harus segera diobati, Bang. Yap, mendengar itu, Abang Superman mengamuk. Dan tak lama kemudian, para dokter dan perawat datang untuk membawa Bang Superman. 불행해 보이진 않았어요. Di scene selanjutnya, kita akan dibawa pada masa lalu Abang Superman yang masih normal. Saat itu, Abang Superman serta anak dan istrinya mengalami kecelakaan. Saat sadar, Abang Superman berusaha menyelamatkan anak dan istrinya yang terjepit. Tak sanggup, dia mencoba meminta tolong kepada orang-orang yang melihat di sana. Namun tak ada satupun yang mau menolongnya. Ketika membawa gas pemadam api, tiba-tiba Abang Superman itu mengalami masalah dengan kepalanya, lalu kejang-kejang dan gagal menyelamatkan anak dan istrinya. Kembali ke masa kini, Abang Superman yang sudah di rumah sakit teriak histeris ketika ditangani oleh beberapa dokter di sana, seolah dia tidak mau ingatan tentang masa lalunya hilang. Setelah menjalani pengobatan, saat ini Abang Superman yang diketahui bernama Lee Hyun Suk tampak tidak bisa merasakan kesedihan karena dokter memblokir kenangan serta emosionalnya dengan obat. 머릿속에 크립토나이트를 박아놨거든. 자신들이 누구인지 까먹어버리도록. 자신들이 Hingga kini dia menganggap dirinya sebagai manusia biasa, tidak lagi seperti Superman. Dan diketahui juga ternyata benda yang bersarang di kepala Abang Superman adalah peluru. Dia sangat beruntung ketika tertembak otaknya cepat sembuh karena dia masih kecil. Dan hal itulah yang membuatnya selalu kejang-kejang, kata dokter. Hari berikutnya, Sujung yang di kantor melihat kembali rekaman video Abang Superman yang menginginkan logo S tertempel di dadanya. Di sana diperlihatkan juga Sujung sedang merekatkan perban yang hampir lepas menggunakan jepit rambutnya. Sujung yang kini merasa sedih mengingat kondisi Hyun Suk mencoba melihat barang-barang kepunyaan Hyun Suk. Saat itu, Sujung melihat sebuah poster yang bertuliskan, "Jadilah anak baik seperti Superman yang suka membantu orang lain." Poster itu dari ayah Hyun Suk yang tertera tanggal 5 Mei 1980. Saat melihat foto anak kecil dan seorang pria dewasa, seketika Sojung teringat perkataan Hyun Suk tentang ayahnya yang kembali ke planet Krypton pada malam peristiwa adanya penembakan. Dari sana, Sojung menduga Hyun Suk terkena peluru nyasar karena pada hari itu hari di mana terjadinya suatu konflik. 아빠는 죽지 않아. 하늘을 날 수 있게 될 거라고.
Scene berganti. Hari itu tampak Hyun Suk terbaring di jalanan dan sepertinya sudah dilepaskan dari rumah sakit jiwa atau bisa jadi kabur, entahlah. Suatu ketika terjadi perdebatan di jalanan karena terdapat kejadian tabrakan. Pemilik kendaraan saling menyalahkan hingga membuang puntung rokok di saluran bawah tanah dan tak lama itu menyebabkan ledakan yang begitu besar. Sujung yang mendengar suara itu dengan segera menghampiri sumber suara. Setibanya di sana, Sujung melihat Hyun Suk. Namun kali ini Hyun Suk tampak tidak peduli sama sekali dengan kejadian itu. Bahkan tidak menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ledakan itu menyebabkan salah satu gedung yang ada di sana terbakar. Di dalam gedung itu, di lantai atas terdapat gadis kecil yang terkurung oleh kobaran api. Tak ada satupun yang berusaha menolongnya, padahal banyak orang yang melihat di sana. Namun tiba-tiba Hyun Suk membasahi dirinya dengan air lalu berniat untuk membantu gadis kecil itu. Sujung yang melihat itu menghampirinya lalu berusaha melarang Hyun Suk karena hal itu dapat membahayakan dirinya. 당신 가족도 아빠도 당신 잘못한 거 없어. 달라질 건 아무것도 없다고. Aku memang tidak bisa memperbaiki masa lalu, tapi aku bisa memperbaiki masa depan. Yap, mendengar itu, Sujung melepaskannya. Hyun Suk yang kini kembali menjadi Superman membantu orang-orang yang terkena musibah di sana. Perbuatan yang dilakukan Hyun Suk pun membuat hati beberapa orang tergerak untuk membantu. Sebelum membantu gadis kecil itu, Hyun Suk memberikan dompetnya kepada Sujung. Saat akan masuk ke gedung, Hyun Suk diberikan jubah merah ala Superman oleh adik-adik remaja yang tadinya bandel tapi nggak jadi. Oke, Hyun Suk masuk lalu mencari gadis kecil tersebut. Dengan berusaha bersusah payah, akhirnya Hyun Suk menemui gadis kecil itu. Ketika hendak keluar, kobaran api tampak membesar, sehingga membuat mereka berdua terjebak di gedung tersebut. Hyun Suk yang tak tahu harus bagaimana terlihat putus asa. Namun seketika Hyun Suk teringat perkataan ayahnya, "Jangan takut nak, masa depan ada di tanganmu." Yap, setelahnya Hyun Suk mengajak gadis kecil itu untuk terbang. Melihat adegan Hyun Suk terbang membawa gadis kecil membuat semua orang bersorak sambil tepuk tangan melihatnya. Ya, sayangnya itu hanya halusinasi Hyun Suk saja. Pada kenyataannya, Hyun Suk melompat dan menjadikan tubuhnya sebagai pelindung. Hyun Suk yang terbaring lemah sembari tersenyum segera dibawa Sojung ke rumah sakit. Esok harinya, berita terkait peledakan hingga Hyun Suk yang berusaha membantu ditampilkan. Sojung yang berada di rumah sakit tampak menerima dengan ikhlas kepergian Hyun Suk. Saat beranjak pergi, Sujung melihat dompet yang pernah diberi Hyun Suk. Di dompet itu terdapat kartu donor organ beserta jepit rambut Sojung. Sontak dengan sedih membuat Sojung teringat kebersamaannya dengan Hyun Suk. Lalu memberikan dompet itu kepada bos televisinya untuk memberitakan tentang Hyun Suk yang telah berbuat baik dengan mendonorkan organ untuk seseorang. Ya, kini Hyun Suk sang Superman telah pergi untuk selamanya. Selanjutnya, Sojung menangis dengan begitu sedihnya saat beranjak pulang. 그는 12명의 생명을 더 Di akhir cerita, diperlihatkan Sojung yang berjalan sedang membantu ibu-ibu untuk mengangkat barang-barangnya. Di saat yang bersamaan, terdengar suara Sojung yang mengatakan, kekuatan tidak bisa membuka pintu besar yang terkunci. Namun dengan sebuah kunci kecil, kita bisa membukanya. Dapat disimpulkan, kita semua memiliki kunci di dalam diri kita untuk membuka masa depan yang lebih cerah. Oke, Brother Sista, dengan begitu cerita pun selesai. Sebuah film dengan judul A Man Who Was Superman. Film yang bergenre drama komedi ini dirilis pada tahun 2008 lalu. Sebuah kisah yang syarat akan pelajaran ini dibintangi oleh Hwang Jung-min dan Jun Ji-hyun. Kedua pemeran dalam memainkan karakternya di film ini begitu sangat baik sehingga membuat kita yang menonton akan tersentuh. Sang sutradara Jung Yoon-chul mengemas film ini dengan mengawalinya menggunakan komedi ringan yang selanjutnya berakhir dengan drama yang mengharu biru. Di mana nanti kita akan disuguhkan pada adegan yang kita anggap gila. Namun sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari tingkah abang Superman yang dianggap gila itu. Dalam film ini untuk pengambilan gambarnya juga tak kalah baik. Kita akan diperlihatkan pada suasana kota di daerah itu. Hingga hutan perbukitan yang ada di sana. Bisalah ya untuk cuci mata. Dari A Man Who Was Superman kita belajar pada dasarnya masing-masing manusia mempunyai kemampuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Hanya saja zaman sekarang tampaknya banyak manusia yang kehilangan rasa kemanusiaannya. Seolah-olah di kepala mereka tertanam sebuah kripton yang membuat mereka melupakan jati dirinya sebagai makhluk sosial.
Mereka menganggap bahwa untuk merubah kehidupan membutuhkan suatu kekuatan yang besar. Tapi sebenarnya tidak, men. Justru hal-hal kecil lah yang kita lakukan secara rutin dan terus-menerus yang akan membawa sebuah perubahan yang nyata. Tanpa kekuatan super pun kita bisa jadi Superman bagi sesama kita. Simpelnya, tindakan kecil yang sederhana dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film A Man Who Was Superman 7,6. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye.